rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yajibu sarfuha ila man wajada minal fuqara'i wal masakin. Sekarang kita berbicara mengenai para mustahiq, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Mereka yang berhak menerima zakat yang disebut para mustahiq. Kemarin ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau lelaki yang diwajibkan nafkah, maka dia wajib untuk memberikan fitrah kepada siapapun. Itu ya. Lalu bagaimana seorang istri yang memiliki suami, tapi suaminya tidak memberikan nafkah? Apakah si istri wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan harta yang dia miliki? Dia punya harta ya yang dimiliki, mungkin harta warisan, pokoknya harta sendiri deh, kepemilikan si istri, atau dengan kerja, aktivitas dia menghasilkan uang, ya kan, kerja, dagang, apa aja, sampai dia punya pendapatan atau uang lebih dari suami jatuh udah nggak kerja, dia main di rumah. Nah, maka jawabannya lihat kaidah tadi. Kullu man tajibu alaihi nafaqatuhu tajibu alaihi fitratuhu. Berarti dia nggak wajib untuk memberikan nafkah siswa istri, maka dia pun juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau statusnya masih istri, itu dia. Tapi kalau statusnya bukan jadi istrinya, ya udah dia jadi pribadi sendiri. Lihat posisinya, kalau dia orang yang mampu, punya harta, maka wajib untuk dia mengeluarkan zakat karena zakat fitrah itu untuk orang Islam, baik laki atau perempuan, baik anak kecil atau dewasa. Ya, cuma sunnah saja untuk dia mengeluarkan zakat fitrah bagi diri dia, itu perempuan. Ya, sunnah untuk mengeluarkan zakat buat diri dia saja, bukan buat orang lain. Apalagi buat anaknya nggak jadi wajib. Kemudian ya kita lanjutkan. Wa yajibu sarfuha, dan wajib menyalurkan zakat. Apakah zakat fitrah atau zakat badan seperti emas, perak, hewan yang waktu kemarin kita bahas itu. Ya, zakatul amwal namanya. Kepada siapa? Ila man wajada minal fuqara, kepada orang yang mendapati para fakir. Para fuqara artinya orang fakir. Wal masakini wal amilina 'alaiha. Nah, ini apa yang dinyatakan di dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ada disebutkan ya 8 samaniyah, ada 8 kelompok. Yang pertama, tapi nggak mungkin ini berjumpa sekaligus, susah, apalagi zaman sekarang berjumpa sekaligus susah didapetin. Paling kita dapetin cuma 3 atau 4, nggak sampai 8 ini ya. Ketika kita bagikan zakat fitrah misalnya ada 8 kelompok itu susah, sulit dapetin. Paling cuma 2 kelompok atau 3 atau 4. Siapa mereka itu? Pertama, al-fuqara.
Fuqara wal masaki. Pertama, orang-orang fakir. Siapa mereka orang fakir? Orang yang memiliki pendapatan yang berada di bawah setengah kebutuhan dia. Ya. Jadi pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan dia. Setengah ke bawah. Misalnya ya, dia ini pendapatannya misalnya berapa? Pendapatannya dia ini 800. Ya. Dia pendapatannya misalnya 800. Tapi gimana? Fakir. Iya. Jadi kebutuhan dia itu di bawah setengah penghasilan. Kebutuhan dia di bawah setengah penghasilan. Kebutuhan dia misalnya 1 juta. Tapi yang dia dapetin cuma 400.000. Tuh, itu namanya Jadi kebutuhan yang didapat, kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi pendapatannya di bawah setengah. Itu kayak tadi, itu contoh. Kebutuhannya berapa dia? 1 juta. Tapi cuma didapetin 400.000. Cuma didapetin 450. Ya. Atau setengah ke bawah. 500.000 di bawah. Itu namanya fakir. Tapi kalau miskin, kebutuhan yang dia butuhkan itu adalah di atas setengah pendapatannya. Misalnya tadi dia kebutuhannya 1 juta, tapi yang didapetin cuma 700.000. Tuh, kebutuhannya 1 juta, tapi didapetin hanya 700.000. Itu namanya miskin. Ya. Jadi antara fuqara masakin, mana yang harus dahulukan? Fakir dulu, baru kita dahuluin fakir dulu. Fakir yang jadi dia punya kebutuhan aja di bawah hasil yang dia punya setengah dari kebutuhan yang dia harus cukupin. Itu deh. Kebutuhan 1 juta yang cuma didapetin 400.000. Iya kan? 300. Jadi nggak memenuhi. Kalau miskin di atas setengahnya, 600.000, 700.000, tapi tidak memenuhi. Itu dia, itu fuqara masakin. Jadi kita lihat juga, lihat lagi, ini orang fakir atau miskin. Ente fakir apa miskin? Ane fakir miskin. Terus jadi istilah orang, fakir miskin satu kalimat. Tapi kalau dijelaskan dalam agama, ini berbeda pengertiannya. Ya. Jadi kebutuhan 1 juta didapatkan di bawah setengah, berarti fakir. Ya. Kebutuhannya 1 juta, tapi didapatkan di atas setengah atau setengah. Itu berarti miskin. Kalau kebutuhannya 1 juta, penghasilan 1 juta, ini bukan fakir, bukan miskin. Atau kebutuhan 1 juta tapi penghasilannya 1,5, ya udah berarti dia muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Wal amilina 'alaiha, dan orang yang amil, orang pekerja dalam mengeluarkan zakat, yang kita kenal dengan para amil zakat. Nah, amil zakat itu dapat gak zakat? Dapat zakat dengan catatan dia tidak dapat gaji dari pemerintah.
Jadi dari pemerintah ini misalnya sudah mentugaskan. Siapa yang mentugaskan? Fulan, fulan, fulan. Apa kerjaannya? Ngambil harta zakat ke setiap orang Islam yang memiliki zakat. Door to door, dari rumah ke rumah, diketok pintu. Ada zakat gak? Nah, itu kerjanya dia begitu. Ya. Lalu dia tidak dapat gaji dari pemerintah. Kalau dia datang dari rumah ke rumah, tapi dia dapat penghasilan dari pemerintah bulanan, maka nggak masuk kategori amilin. Tidak masuk dalam kategori amilina alaiha. Jelas ya? Adapun mereka yang di masjid, yang di musola, itu mereka ngurusin beras, ngurusin uang zakat, itu bukan termasuk amil. Paham? Mereka bukan termasuk amil, tapi mereka orang yang memang memiliki bantuan saja. Mereka punya sumbangsi saja. Nggak masuk tuh dalam kategori orang yang megang zakat, dipegang zakat. Dikatakan aneh kan amil. Amil itu kalau resmi dari pemerintah. Kalau orang yang datang ke masjid, urusannya dia yang ngebantu-bantu, rapin beras, binin beras, ya kan? Bagi-bagi beras. Nah, dia itu orang yang memang punya sumbangsi saja. Jangan dimasuk kategorikan dia sebagai nggak boleh. Ya kan? Kan banyak tuh. Orang yang ngurusin masjid, musola, dimasukin sebagai amil, dia ngambil tuh beras amil, nggak boleh. Ente siapa? Fakir apa miskin? Udah gitu aja. Kalau ente fakir, emang ada kerjaan, berarti ente fakir. Ambil dari kelompok fakir. Jangan menyatakan atau atas nama amil. Itu pengertian. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang lemah hati mereka karena baru masuk Islam. Kasih. Mereka nih gimana? Ya. Ini mu'allafati qulubuhum, hatinya masih bimbang. Aneh masuk Islam takut kere aneh. Masuk Islam takut miskin. Nah, kasih itu orang. Islam nggak butuh sama ente. Itu menunjukkan ente orang yang dikatakan mustahik. Ente orang yang berhak menerima zakat. Karena Islam butuh iman yang kokoh. Kalau yang dia masih ragu-ragu dan sebagainya, takut masuk Islam jadi gitu. Dalam agama kasih ke orang itu. Dia orang yang termasuk berhak menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, dan mereka yang dikatakan riqab artinya budak. Budak yang dengan sebabnya diberikan zakat untuk biar cepat bebas. Tuh. Ini dikhususkan budak yang mukatib. Budak yang mukatib yaitu yang menulis supaya dibebaskan oleh tuan. Nah, dia nih orang budak, kan budak macam-macam banyak. Ya. Ini yang dikatakan budak yang mukatib, artinya dia ingin merdeka. Tapi si tuan mempekerjakan dia dengan waktu tertentu untuk dia bebas. Dengan dia cari uang sekian dalam waktu sekian. Nah, dia cari itu uang. 10 tahun misalnya, ya kan? Disuruh cari berapa ya? 5 triliun. 10 tahun. Waduh, dicari. Ya? Nah, maka dari sini apa? Islam memasukkan dia dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, masuk dalam arti riqab. Karena kenapa? Supaya dia cepat bebas dari perbudakan. Itu Mas.
Wal gharimina, dan orang-orang yang punya utang. Orang yang banyak punya utang. Nah, ini artinya utang yang dikategorikan bukan utang sekarang. Utang yang masa mendatang. Ya, utang yang masa mendatang. Yang sekiranya nih, dia masih ada utang. Orang dia masih memiliki banyak utang. Nah, masuk dia tuh dalam kategori apa? Mustahik. Dia udah jatuh banyak utangnya, di sini ngutang, di sini ngutang, di sini ngutang. Gali lobang tutup lobang, itu istilahnya tuh. Gali lobang cari utang. Ya kan? Tutup lobang nutupin utang yang sebelumnya. Begitu terus. Gali lobang tutup lobang. Ya kan? Nah, buat dia itu maka masuk dalam kategori gharimi. Berikan zakat. Untuk apa? Nutupin. Tapi kalau utangnya dia yang berangsur-angsur, seperti dia punya kredit motor, iya kan? Itu kredit motor utang nggak? Kredit mobil? Utang. Nah, maka dalam kategori begini, itu utang yang mendatang, yang sekiranya memang terbiasa untuk dia lunasi pada waktunya. Itu nggak termasuk gharimi. Paham? Itu nggak masuk kan? Gharimin, enak banget orang ngutang semuanya berarti. Semuanya orang jadi mustahik. Siapa yang bayar zakat kalau begitu? Wa fis sabilillah, dan orang yang jihad di jalan Allah. Nah, dengar. Orang yang jihad di jalan Allah yang memang dia betul-betul perang kepada orang kufar di dalam menegakkan kalimatullahil ulya. Tuh seperti mereka tuh, orang-orang Palestina, Hamas dan sebagainya, mereka perang untuk mempertahankan negara tanah mereka sendiri. Tuh. Maka perangnya mereka itu tuh, kita ini bisa memberikan zakat lantaran mereka itu jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah. Mereka yang perang di jalan Allah, yang betul-betul nih megang pedang lawan orang kufar. Nah, itu berarti mereka kategori orang yang mujahid fisabilillah. Wabnis sabil, dan orang yang bepergian, musafir. Orang dari sini dipergian, atau orang dari luar, misalnya Kalimantan, datang ke kota kita, ke kampung kita, datang dengan dia butuh, dia apa? Nah, dia musafir, berikan tuh zakat. Ya, kalau dikumpulin ada berapa itu mau? Kira-kira tuh, kalau dikumpulin dari 8 ini, paling cuma 4. Fakir pasti itu. Orang yang nggak fakir ngaku fakir, ya. Fakir miskin itu pasti. Lalu apa lagi? Riqab udah nggak ada, ya kan? Gharimin jarang. Mungkin wabni sabil. Wabni sabil. Sabilillah, ya. Nggak di daerah kita. Kita berikan tempat lain. Tapi kan itu naklu zakah. Mindahin zakat juga ada permasalahan. Dalam mazhab kita mu'tamad nggak sah mindahin zakat dari negeri kita ke tempat lain. Melainkan atas ungkapan atau ucapan Ibnu Ujil. Ibnu Ujil yang membolehkan. Kita pindahin dari sini, kita pindahin ke Kalimantan, kita pindahin keluar kota, kita pilih keluar negeri. Itu naklu zakah. Itu nggak apa-apa itu. Tapi lah mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh memindahkan zakat. Udah di sini. Kalau nggak ada baru cari yang lain, cari tempat lain. Kalau memang tidak dapetin tuh. Fuqara, masakin, wabni sabil, dan sabilillah. Wala yujzi sarfuha li ghairihim, dan tidak boleh serta tidak sah menyalurkan kepada yang lain.
Ini ada sebagian misalnya ustadz-ustadz ilmu ya, menerima zakat, itu nggak boleh. Masuk kategori apa dia? Oh, fakir. Ya udah, jangan bilang ustadznya, tapi bilang fakirnya, emang karena fakir. Misalnya orang pada ngasih ke dia, lantaran apa? Dia kategori adalah dia sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah karena menebarkan ilmu. Nggak masuk itu. Sabilillah orang yang perang. Pengertiannya jangan ditakwil-takwilkan kemana-mana. Sabilillah orang yang perang di jalan Allah, yang menegakkan kalimatullah uliyah. Begitu juga. Nah, lalu bagaimana bagi mereka yang memberikan kepada ahlul bait, anak keturunan Rasul? Sedangkan Nabi nyatakan innamas shadaqat li awsakhin nas. Hanya saja sedekah itu adalah dari kotoran-kotoran manusia. Fa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Shallu ala Nabi. Ya. Maka sungguhnya sedekah itu tidak halal buat Muhammad dan keluarga Muhammad, anak keturunan Rasul sallallahu alaihi. Nah, maka itu muktamad. Itu yang muktamad. Sedangkan ada lagi hadis menyatakan innakum au innakum mayugnikum khumsul khumus. Ya, kalian itu mendapatkan khumsul khumus dari pemerintah. Kalau memang ada syariat, ya. Kalau di situ syariat ditegakkan dalam suatu negara, itu khumsul khumus dapat buat anak keturunan Rasul. Sedangkan kan enggak. Nah, kalau kita dapatkan, kalau seandainya didapatkan dari anak keturunan Rasulullah, dia itu fakir, itu tadi, atau miskin. Nah, maka dalam hal ini banyak para ulama membolehkan untuk diberikan. Sekalipun afdolnya kita berikan sodakoh aja, jangan berikan. Kalau kita punya uang, kita berikan uang, atau enggak kita berikan beras dengan niat sodakoh, jangan niat zakat. Tapi kalau udah nggak ada, emang bener-bener dibutuh. Yang ada cuma zakat fitrah. Pakai atas apa yang diucapkan oleh Ibnu Ziyad, Al-Imam Al-Istakhari, Ibnu Mutair. Nah, ini tiga para a'immah membolehkan untuk kita memberikan kepada ahlul bait, anak keturunan Rasul, yang kalau didapatkan mereka tidak dapat khumsul khumus. Ya. Dan mereka itu masuk dalam kategori 8 kelompok, diantaranya fakir atau miskin. Yajibu shaum syahr Ramadan. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.